Selamat pagi. Pada pertemuan kedua di sesi kuliah online pneumatik, kita akan membahas mengenai simbol pneumatik serta cara kerja masing-masing komponennya. Materi ini dapat kita lihat dari program Fluid Sim Pneumatik versi 4.2. Cara mengaksesnya adalah kita klik toolbar didaktik, kita masuk ke didaktik material. Nah, di struktur pneumatik itu ada 5 elemen. Yang pertama yaitu elemen supply. Terus dari supply itu kita akan masuk ke input. Nanti input-input ini akan diproses. Kemudian setelah diproses kita finalisasi sebelum akhirnya menuju ke aktuator. Dari gambar skematik ini dapat kita lihat ya. Yang pertama dari kompresor masuk ke air service unit. Kemudian dari air service unit udara tersebut didistribusikan menuju ke push button lagi dan juga ke roller valve. Kemudian dari dua push button tersebut masuk ke signal processing, yaitu dia menggunakan katup OR atau shuttle valve. Kemudian di finalisasi masuk ke katup 5/2 atau nama bahasa Inggrisnya 5 two-way directional valve. Dan terakhir dia menuju ke aktuator, yaitu berupa silinder double acting. Nah, kita coba lagi. Ini ada gambar skematik yang tidak lengkap. Di sini kita lihat ya, masih ada dua komponen yang kosong di daerah sini dan juga di daerah situ. Di daerah sini kira-kira komponen apa yang ada di sini? Ada yang tahu? Oke ya, benar ya. Jadi yang tempat kosong di sini kita akan isi dengan roller valve. Roller valve ini akan diletakkan di bagian sini ya, di bagian sini. Nah, ini dia, ini roller valve diletakkan di sini. Ini ada simbol garis vertikal ya. Dan untuk yang di daerah situ itu diisi dengan roller valve juga yang letaknya di situ. Jadi ada yang diletakkan di sini dan ada yang diletakkan di situ. Kemudian setelah selesai baru kita beri penamaannya ya. Nanti penamaan ini ada sesi khusus di luar pertemuan kedua ini. Nah, yang menjadi pembahasan pertama kita itu dari awalnya dulu ya, dari supply. Dari supply itu kita ada kompresor. Tentunya kompresor angin itu semuanya sudah tahu ya bentuknya seperti apa. Nah, kalau di kompresor itu kan di bawahnya ada tangki ya. Nah, ini dia tangki atau kita sebut sebagai air reservoir. Ini gambarnya gambar tangki. Kemudian dari kompresor udara dialirkan menuju ke air service unit. Ini gambar-gambarnya, barangnya seperti ini ya. Jadi kalau kita praktikum pneumatik kita akan melihat benda seperti ini. Ini namanya adalah air service unit. Jangan disingkat, tetap bacanya air service unit. Di dalam sini dia ada filter. Filter itu yang ini ya. Kita lihat bahwa filter kita ini sudah sangat kotor karena ini harusnya warnanya transparan. Transparan nanti kelihatan filternya di bagian dalam. Terus kemudian dia ada water separator. Water separator itu bentuknya seperti angin sipun ya, angin yang berputar. Letaknya di dalam sini. Jadi ini nanti kita lihat cara kerjanya ya. Jadi nanti anginnya berputar, maka yang sifatnya berat, contoh
air dengan udara. Air dengan udara itu beratan mana? Kalau udara kan ringan ya, jadi udara tuh bisa lagi naik ke atas. Jadi nanti dia angin itu dari sini ya, ini input masuk ke dalam sini, terus dia muter-muter. Nanti yang di tengah dia naik ke atas ya, naik ke atas, dia turun ke bawah sini. Nah, sementara air ya atau water, air bahasa Indonesianya ya. Air itu dia ketika dia sudah turun, dia sudah kecapean, nggak bisa naik lagi ke atas, maka nanti airnya akan mengumpul di bawah sini. Setelah airnya terkumpul, kita bisa buang melalui ini ya, celah sini. Nah, ini pembuangan airnya atau water ya. Terus kemudian di sini ada lubrikator. Lubrikator itu untuk pelumasan. Seperti yang kita ketahui di praktikum, kan di sini dia ada batang piston. Nah, batang piston ini dia sifatnya itu harus terlumasi terus-menerus ya, karena dia nggak boleh kering. Kalau misalkan kering, nanti seal yang di sini dia akan pecah. Contoh pecah itu seperti ini ya. Nah, ini udah pecah nih, udah bolong dia. Ini udah lepas tuh. Si sealnya udah lepas ya. Kalau misalkan komponennya masih bisa diraih dengan tangan, maka kita lumasi sendiri. Tetapi jika mesin pneumatiknya itu sangat besar, terus kemudian tangan nggak bisa masuk ke dalam mesin untuk melumasinya, maka kita campurkan sedikit oli di air service unit. Di sini nggak ada ya. Kita campurkan sedikit oli, jadi udara itu akan mengandung oli. Nah, oli tersebut yang akan melumasi si batang piston yang ini. Terus kemudian di sini ada pressure regulator. Pressure regulator itu yang atas ini ya, yang kita putar. Ya, dia gunanya untuk meregulasi tekanan udara. Kita pengen tekanan berapa ya, tinggal kita putar aja di sini. Terus kemudian di sini ada pressure gauge atau meteran ya. Kita bisa melihat meterannya berapa, sudah berapa bar. Nah, karena simbol-simbol tadi sangat banyak ya, jadi kan tadi ada 4 komponen. Jadi kita ringkas menjadi seperti ini. Di sini ada filter, ada water separator, ada pressure regulator, dan ada pressure gauge, kemudian ada lubrikator. Nah, karena simbol ini juga masih rumit, disederhanakan seperti ini ya. Di sini ada filter ya, ini gambar filter. Terus kemudian ada meterannya atau pressure gauge. Terus dia ada lubrikator. Jika masih rumit lagi, maka penyederhanaan yang terakhir kita pakai simbol segitiga seperti ini. Dan ini dia air service unit ya. Kalau kita kan modelnya seperti ini. Nah, ini cara kerjanya di bagian dalaman. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi ya. Ini kalau kita animasikan, maka nanti udara itu ya dia masuk dari sini ya. Masuk, ini masuk. Terus kemudian nanti di sini ada celah. Nah, di sini nanti anginnya berputar. Angin berputar. Nah, karena angin yang mengandung mengandung air ya. Jadi air itu karena sifatnya lebih berat dari angin, maka airnya itu dia akan capek. Jadi airnya tuh nggak bisa naik lagi ke atas, maka dia tertampung di bawah sini. Sementara karena angin itu sifatnya ringan, maka anginnya itu dia bisa masuk melalui celah ini ya, yang putih ini filter. Jadi dia masuk ke filter, kotoran dia akan terperangkap di warna abu-abu ini. Jadi yang masuk
Yang lolos ke sini, yang ke output itu hanya udara yang bersih saja. Udara bersih dan juga udara kering. Nah, untuk mengeringkan udara, kalau misalkan kita pakai water trap seperti tadi sudah tidak memungkinkan atau masih kurang kering, maka kita bisa pakai ini ya. Kita pakai refrigerator dan juga heat exchanger. Jadi udaranya yang masuk itu kita dinginkan. Nah, kan kalau udaranya dia dingin, nanti si udaranya itu terpisah. Ada udara dingin dan juga ada air yang dingin ya. Sama kayak kulkas. Di sini udaranya didinginkan dan akhirnya ketika udara tersebut dingin, airnya terpisah ya. Jadi udara yang keluar itu benar-benar udaranya kering. Ini secara elektrik karena kita menggunakan mesin pendingin. Ada juga yang menggunakan metode seperti ini ya, absorption. Jadi udara yang lembab atau udara yang mengandung air seperti ini ya. Ini kita tembakkan dari bawah ke atas. Nah, seperti sama kayak yang tadi ya. Kalau udara dia bisa terus ke atas, tapi kalau yang air itu karena dia lebih berat, maka airnya nggak bisa naik ke atas. Akhirnya airnya itu tertampung di bawah. Udara yang bersih dia lewat di atas. Di sini ada flux. Biasanya flux itu sifatnya filter ya. Kita kasih filter supaya udaranya itu lebih bersih. Atau juga dengan menggunakan metode seperti ini, yang ini dia seperti ini ya. Dia pakai silika gel. Jadi udara yang lembab yang mengandung air akan ditembakkan ke silika gel. Kan silika gel itu sifatnya dia akan menangkap air. Nah, jadi nanti udara yang keluar pun kering karena airnya itu disedot oleh si silika gel. Nah, ini bentuk lubrikator. Di sini kalau kita lihat ya. Nah, kita nggak usah kecilkan. Ada gambar berikutnya. Nah, ini dia. Jadi nanti udara yang ketika lewat di sini itu dia akan di rumah sini ini kan ada oli ya. Ada oli, ini sebenarnya ada jalur dari bawah menuju ke atas, nanti dia keluar di sini. Jadi udara yang lewat di sini yang awalnya bersih dan kering, sekarang dia udaranya mengandung oli. Oli itu digunakan untuk melumasi si batang-batang piston yang tadi. Nah, terus kemudian yang pressure regulator dengan lubang ventilasi yang ini ya, yang kepala biru ya. Kita lihat simulasinya. Nah, jadi dia udaranya dari kaki satu ya. Dari kaki satu, di sebenarnya keluar ke kaki dua. Nah, ketika dia masuk, dia akan melewati ini ya, celah yang kecil ini. Kita perbesar ya. Nah, lewat sini ya. Seharusnya kalau misalkan tekanan anginnya itu ini ya, dia lewat celah sini ya. Kemudian dia keluar ke kaki dua. Tetapi ketika yang di dua ini tekanannya melebihi, misalkan kita pengennya di angka 4 bar, tetapi angin dari kompresor misalkan 6 bar. Nah, maka yang 2 barnya itu akan dibuang ke lubang ventilasi. Nah, ini lubang ventilasi yang kecil ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke aktuator.
Aktuator itu berupa silinder. Di sini kita ada single acting cylinder. Ya, yang ini single acting cylinder itu bentuknya seperti ini. Dia hanya bisa gerak maju saja atau bergerak mundur saja. Kalau yang ini dia hanya ada satu ya. Jadi angin masuk ke sini, terus kemudian dia akan mengisi tabung yang sini, lalu dia pistonnya bergerak maju. Nah, untuk gerak mundurnya dia pakai pegas. Ya, kita lihat ya, dia bisa mundur sendiri ya. Majunya diisi angin, mundurnya karena ada pegas. Terus kemudian di sini ada double acting cylinder. Double acting cylinder ya yang seperti ini ya, double acting. Kita isi angin di belakang, maka dia akan maju. Kita isi angin di depan, maka dia akan mundur. Kalau yang ini hanya ada satu batang piston aja ya. Hanya satu aja yang keluar ke daerah sini. Kalau yang ini berarti dia batang pistonnya keluar dari kiri ke kanan ya. Kita nggak ada sampelnya. Nah, terus yang di double acting itu dia ada cushion. Cushion itu artinya bantalan. Bantalan itu gunanya untuk menghentikan tabrakan ya. Jadi di dalam sini itu kan ibarat besi dengan besi ya. Besi si batang piston dengan besi penghalang di sini. Jadi supaya nggak ada tabrakan, ini suaranya mulus ya. Mulus seperti ini, berarti dia ada bantalannya. Berbeda dengan yang ini. Ini dia tidak menggunakan bantalan, maka nanti si besi yang di ujung silinder, yang di ujung piston di sini, dia akan menabrak dinding yang di sini. Jadi makanya dia bising ya. Ada suara besi yang bertabrakan. Yang ini ada tabrakan, ada suara besi. Dia nggak pakai cushion. Kalau yang ini dia ada cushionnya. Nah, cushionnya itu bisa di adjustable. Di sini ada tapanannya ya. Adjustable-nya itu dari yang ini nih. Ini lubang pengaturannya. Ini untuk bantalan yang di belakang. Ini untuk bantalan yang di depan. Terus kemudian di sini kan ada warna hitam ya. Jadi di ujung di sininya itu dia pakai magnet. Nah, apa fungsi magnetnya itu adalah untuk mendeteksi posisi. Apakah si silindernya sedang maju atau sedang mundur. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah sensor magnetik. Jadi dia untuk mendeteksi si batang pistonnya itu lagi maju atau lagi mundur. Misalkan kalau posisinya seperti ini, maka sensor yang belakang ini aktif karena dia mendeteksi magnet yang ada di sini. Nah, ketika dia ininya maju, maka magnet ini dalam sini juga ikut bergerak. Ketika dia maju full, magnetnya kan di depan, maka nanti sensor yang depan ini yang akan aktif. Nah, terus ini gambar sini, kalau yang ini bantalannya cuma di belakang, depannya nggak ada bantalan ya. Ini yang lengkap yang ini, dia ada bantalan depan, ini depan, dan juga ada bantalan yang belakang. Terus sifatnya ada cushion dengan pengaturan secara adjustable ya, tanda panahnya itu. Terus kemudian selain itu juga ada silinder bentuk yang lain. Ya, misalkan seperti ini ya, ini double acting cylinder, dia tidak ada batang piston yang keluar, dia hanya ini yang bergerak ya. Sama juga nanti di dalam sini itu dia ada sensor magnet. Nanti magnet itu yang akan dideteksi oleh sensor ini ya.
Ini untuk bagian kiri. Terus kemudian nanti ketika dia bergerak ke kanan, nanti sensor ini yang aktif. Aktuator itu tidak hanya bentuknya lurus atau maju mundur aja, dia bisa berputar. Contoh yang gambar pertama ini, dia itu seperti ini ya, air motor. Jadi motornya ini dia akan berputar sesuai dengan tiupan anginnya. Jadi kalau misalkan dia tiup dari sini, dari ke sebelah kiri, maka nanti dia akan mendorong motornya ini berputar ya. Dia akan berputar, nanti udaranya keluar dari sebelah kanan. Kalau misalkan kita pengen arahnya berlawanan, ya kita isi di kanan, nanti anginnya keluar di kiri. Maka nanti motornya berputarnya kebalik. Nah, kalau yang seperti ini, simbolnya ini ya, yang atas, dia nggak bisa diatur kecepatannya. Kalau yang simbol seperti ini, anginnya bisa kecepatan motornya bisa diatur. Kalau yang ini satu arah aja yang bisa diatur, kalau yang ini dua arah yang bisa diatur, mau arah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau yang ini motor, 3 buah ini adalah motor. Kalau yang bawah itu direksionalnya bersifat terbatas, jadi dia hanya 180 derajat aja ya. Contoh seperti ini nih. Ya, cuman 180 derajat aja. Isi angin di sini di atas, maka dia akan berputar ya. Isi angin, misalkan isi angin ya, isi angin ini berputar, tak udaranya keluar sini. Nanti ketika kita isi udara di sini, dia akan berputar, anginnya keluar dari situ. Nah, cara pengaturan silindernya, ini contohnya yang tadi yang single acting, dia hanya ada satu aksi, hanya bisa maju aja atau mundur saja. Kalau yang gambarnya seperti ini, berarti dia hanya bisa maju diisi oleh angin, mundurnya karena pegas. Kita lihat ya. Kita tekan, maka nanti angin dari kaki satu terus masuk ke silinder, silindernya maju. Nah, mundurnya itu pegas ini akan mengosongkan angin tabung yang di belakang ini. Dia akan keluar dari kaki 2 menuju ke kaki 3 ke pembuangan ya. Ya, kita lihat aja arah anginnya ya. Ini adalah katup 3/2 atau 3-way directional valve. Ini contohnya. Nah, ini untuk yang penampangnya ya. Nah, ini dia isi angin. Nah, mundurnya karena pegas. Ini adalah saluran angin masuk dan angin keluar untuk yang di bagian sini ya, di bagian depannya. Kalau digambar di bendanya ini ya, lubang kecilnya nih. Jadi kalau ini dihambat, ya mundurnya pelan ya tuh, karena nggak ada udara yang keluar. Kalau ini kan cepat ya. Kalau kita hambat, mundurnya pelan. Nanti ini untuk yang double acting. Ini pasangannya 5/2. Misalkan kita pakai push button ya. Kita tekan. Oh, kalau ini pakai 4/2 ya, hanya ada 4 pot dan 2 kotak. Ini contohnya di hidrolik. Kita tekan, maka angin dari kaki 1 keluar ke kaki 2, silindernya maju,
Dan untuk memundurnya ketika tombol dilepas, ini arahnya kebalik ya. Lihat arahnya. Yang ini awalnya kan lurus, saling sejajar. Nah, kondisi normalnya dia adalah bersilang ya. Seperti ini. Ini double acting cylinder. Ini kalau kita buka dalamannya seperti ini ya. Nah, seal itu yang warna merah ini nih. Ini seal-sealnya. Ini seal, yang warna merahnya juga seal. Berbahan karet supaya dia menghalangi udaranya itu nggak keluar. Jadi keluarnya di lubang yang seharusnya. Misalkan seperti ini. Kalau dia udah rusak, ya yang kayak gini ya, ini sealnya udah pecah, maka angin itu ada yang keluar dari port yang seharusnya, dan juga dia ada yang keluar dari sini nih. Keluar dari depan sini anginnya. Jadi ada yang keluar, ada juga yang keluar dari sini. Nah ini kasihan atau bantalan, dia menggunakan angin ya. Nah ini dia pengaturan kasihannya. Tapi saya nggak ada videonya ya. Nah, ini yang semi rotari, yang ini semi rotari. Ini bagian dalamnya seperti ini. Di sini banyak pegasnya ya, supaya dia bisa kembali ke tengah. Kalau yang ini nggak ada pegasnya, jadi dia bisa berhenti di mana aja. Ini yang digambar, kalau misalkan nggak ada angin di kedua sisi, maka dia ininya di posisi tengah. Kemudian yang air air ini ya, motor pneumatik, ya dia berputarnya seperti ini ya. Nah sekarang kita mempelajari uh, katup pengatur arah atau directional control valve. Jadi di setiap simbol directional valve izin sebentar ke belakang ya. Setiap simbol-simbol ini yang di bagian depan ya, contoh yang ini kelihatan nggak kalau kayak gini.
Nah, jadi yang pertama itu misalkan di sini ada angkanya, ini katup 2/2 ya. Karena dia ada dua pot. Kita lihat di sini ada dua pot, kaki 1 dan kaki 2. Ada dua pot. Terus kemudian posisi ini adalah kotaknya. Ini kan ada dua kotak ya. Kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan. Jadi makanya dia namanya katup 2/2. Kalau yang tengah ini katup 3/2 karena dia ada 3 pot atau 3 kaki. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, dan ada 2 kotak, yaitu kotak kiri dan kotak kanan. Kalau yang tengah ini dia itu katup 3/2, normally close. Dibilang close karena kita kaki satunya itu di close, ditutup. Ini ya, kelihatan ini ada huruf T. T itu artinya dia tertutup. Semua T yang ini T, 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 T itu tertutup. Ini normally close karena udaranya dia terhambat atau tertutup. Untuk yang normally open, ini dia ya, normally open, udaranya itu terbuka, dia langsung dari kaki 1 menuju ke kaki 2. Ini dia ya contohnya. Yang 2 ini, yang tengah sama yang bawah, dia ada 3 pot, 1, 2, 3, dan 2 kotak ya. Namanya katup 3/2 atau bahasa Inggrisnya 3-2-way directional control valve atau katup 3/2. Nah, contoh lain seperti ini. Dia ada 4 pot, kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Ada 4 pot dan 2 kotak. Maka namanya katup 4/2 atau 4-2-way directional control valve. Kalau yang tengah ini adalah katup 5/2 karena dia ada 5 pot. Pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, pot 5, dan ada 2 kotak. Maka namanya katup 5/2 atau bahasa Inggrisnya 5-2-way directional control valve. Untuk yang bawah ini ada dia 5 pot atau 5 kaki, 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 3 kotak. Kotak kiri, kotak tengah, dan kotak kanan. Maka namanya katup 5/3 atau 5-3-way directional control valve dengan mid position close. Jadi posisi tengahnya itu posisi normalnya di tengah. Kalau ini kan posisi normalnya open, yang bawah posisi normalnya close. Kalau yang ini dengan mid position close, ini ya, posisi tengahnya semuanya tertutup. Nah, sekarang kita belajar ya. Yang ini namanya apa? Ada yang masih hafal tadi? Ini adalah katup 3/2 atau 3-2-way directional control valve. Yang bawah juga sama, katup 3/2 atau 3-2-way directional control valve. Yang kanan ini katup 5/2 atau 5-2-way directional control valve. Yang bawah katup 5/2 juga. Cuma bedanya di sini adalah aktuasinya oleh apa ya? Kita lihat di sini ya, di bagian kiri dan di bagian kanan valve-nya itu ada beda-beda simbol. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Ini dia ya. Jadi ada metode
pergerakan yang letaknya tadi di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, ini pergerakan secara manual. Kalau gerakannya manual seperti push button itu yang ini ya, ini push button. Oh, simbolnya sudah banyak yang menghilang ya. Atau ini. Ayo, yang tadi ini namanya apa nih? Lihat simbolnya ya. Benarnya sama, simbolnya mirip, tapi yang beda. Kita lihat gambar kotak di sebelah kanannya. Ini miring, kalau ini lurus. Maka yang atas itu adalah katup 3/2 normally close. Karena kaki satunya di close. Kalau yang bawah, dia katup 3/2 normally open. Karena dia kaki satunya terbuka. Nah, kita lihat simbolnya sini ya. Simbol General Manual Operation. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu dia diaktuasi oleh apa, maka kita pakai simbol seperti ini. Tapi kalau misalkan kita tahu kalau itu push button, maka kita pakai simbol seperti ini atau juga simbol seperti kepala jamur ya. Misalkan push button seperti ini ya. Ini ada kepala jamurnya. Nah, ini kepala jamur atau seperti ini. Terus kemudian ada detent lever ya. Detent lever itu dia lever ya, namanya lever itu berarti ada tuasnya ya. Ini dia tuas. Nah, dia di sini dikasih detent ya. Ada V seperti ini nih. Jadi dia nggak bisa kembali. Ini tidak ada gambarnya ya. Tidak ada gambar detentnya ya. Artinya dia ada gambar detent karena dia ini kan nggak bisa kembali ke tengah ya. Kalau kita ke kiri aja. Kanan ke kanan aja. Nggak bisa kembali. Harusnya kalau dia terkunci seperti ini, dia harus ada simbol detentnya. Terus kemudian ada juga yang bentuk pedal motor ya. Foot pedal. Berarti dia pakai pedal kaki. Terus kemudian ada juga yang mechanical yang lain, yang bentuknya yang spring return. Ini spring return. Seperti ini ya. Jadi dia kembalinya karena pegas. Pegas itu kayak gambar yang tadi, yang mana itu ya? Nah, yang ini nih, ini ada pegasnya kan dia kan. Dia gambarnya. Ini bagian gambarnya, ini bagian dalamannya. Jadi kan ada pegas. Yang depan dia ada push button, yang belakang dia pakai pegas. Nah, kalau yang ini dia di kanan saja. Di sini juga ada yang pasang pegasnya atau per di kedua sisi. Pasang di kiri dan pasang di kanan. Terus kemudian dia ada roller valve. Roller valve itu ini dia ya. Di sini ada 3 macam. Kita punya 3 roller valve. Kelihatan ya simbolnya. Yang ini dia. Nah, ini bisa berfungsi sebagai katup 3/2 normally open ataupun juga 3/2 normally close. Kita lihat di sini perbedaannya adalah, nah ini dia
kita mau pakai kaki yang mana, kaki satu-satu. Nah, kalau misalkan kita pakai gambar yang atas, maka kita pakai yang gambarnya 1, 2, 3. Kalau misalkan kita pengen pakai yang bawah, berarti kita pakai kaki 11, 3, 3, 2 ya, dan 1, 10. Kalau yang 12 dan 1, 10, ya ini dia ya mekanikalnya. Kalau untuk kaki 1, ini kaki 1 ya, lihat simbolnya. Ini kaki 1, ini kaki 2. Ini kaki 2 ya. Kaki 1, ini kaki 2-nya. Tapi kalau misalkan kita pakai yang gambar bawah, maka kakinya itu kita ubah ya. Kita lihat ini kaki 11-nya nih. Berarti 11 yang ini nih. Kalau tadi kan kaki 1 yang ini ya. Ini gambar yang atas. Kalau misalkan kita pakai gambar yang bawah, maka kakinya kita pakai kaki 11. Maka yang ini nih. Ini kita cabut, kita pindahin ke sini nih. Ini kan awalnya kaki, yang gambar atas kaki 1. Kaki 1. Kalau misalkan yang kaki yang gambar bawah kita pakai kaki 11, maka ini kita cabut, kita pasang di sebelah kanan. Karena ini kaki 11. Terus kemudian kaki 3-3-nya. Nah, ini dia kaki 3-3. Maka nanti ini berarti tinggal dipindahin aja ya. Untuk gambar atas pasangan seperti ini, tapi kalau misalkan kita pakai gambar yang bawah, ini kita balikkan. Ya, karena kan ini kaki 11 dan 3-3. Ini dia. Tuh, kaki 11 dan kaki 3-3-nya. Tinggal putar aja. Ini yang roller, terus kemudian juga ada idle return roller seperti ini. Barangnya 2 ini ya. Ini kita lihat kalau yang roller biasa kan dia tekannya dari 2 sisi ya. Misalkan ini ketika dia maju, nah ini kan rollernya kesentuh ya dia ya. Kesentuh. Ketika dia mundur juga, dia kesentuh tuh. Tetapi kalau kita pakai yang idle return roller, kita lihat ketika dia maju, nah itu rollernya nggak kesentuh ya. Yang kesentuh hanya mekanikal yang kecil ini aja nih. Ketika dia maju. Tapi ketika dia mundur, nah rollernya aktif. Karena kan si batang yang panjang ini bergeser ya, berubah posisi dia. Tapi ketika dia maju, batang gedenya kan nggak bergerak. Yang bergerak hanya batang yang kecil aja. Nah, ada yang seperti ini, ada juga yang bentuknya seperti itu. Misalkan kayak gini, yang itu ya. Ini kan kesentuh dia. Tapi ketika si itunya mundur, nah dia hanya itunya aja yang kesentuh nih, yang kecil. Saya sudah bisa membedakan apa itu roller valve dan juga dengan idle return roller. Nah, ini dia ya. Kelihatan mekaniknya ya. Nah, selain mekanikal, itu juga ada yang bentuknya seperti ini, pneumatik. Nah, ini dia ada banyak contoh ya. Yang pertama ini dia, kelihatannya simbolnya segitiga, sama dengan ini. Ini jadi kalau segitiga, berarti dia komponennya angin ya, dibentuk barangnya. Kaki 1 supply, kaki 4 output, kaki 14 signal. Ini juga ada 2 gambar. Kalau misalkan kita pengen yang normally close,
Kan kita lihat gambar yang sebelah kiri, yang kanan dia normally open. Kalau kita ingin normally close, maka kita pakai kaki 4-nya itu terbuka, kaki 2 ditutup ya. Kalau yang normally open, kaki 2 dibuka, kaki 4 ditutup. Tinggal lihat ini aja. Ini kan terbuka ya. Kaki 4 terbuka, kaki 2 ditutup. Maka gambar sekarang adalah yang gambar sebelah kiri. Kaki 2 ditutup, kaki 4 terbuka. Kaki 2 tertutup, kaki 4 terbuka. Kalau misalkan kita pengen pakai gambar yang sebelah kanan, maka kita ganti tadi tuh. Kaki 2-nya dibuka, kaki 4-nya ditutup. Nah, ini tinggal ditukar aja ya. Ada yang dua arah, kalau ini kan satu aja ya. Sebelah kiri aja tadi ya. Ini simbol anginnya sebelah kiri aja, kalau yang ini kan ada dua. Berarti kiri kanannya dia pakai angin, dia tidak ada pegasnya. Terus tadi ada yang ini ya, yang sorry ada yang kelewatan, yang indirect pilot. Pilot itu ya ini juga pilot ya. Kita lihat ya ada ini simbol pilot ya. Yang ini nih. Simbolnya seperti ini nih. Itu pilot. Pilot itu kita sudah praktikumkan kemarin di pertemuan pertama, kan kita belajar yang kontrol langsung atau kontrol direct, dan juga kontrol tidak langsung atau kontrol indirect. Nah, itu dia ya. Ini yang single solenoid. Ini dia solenoidnya, yang gambar yang kecil ini solenoid ya. Berarti sini ada 3 pengaturan. Yang pertama, dia solenoid, dan dia juga ada push button, dan dia dikontrol secara indirect. Dia pakai listrik ya. Dia pakai sinyal listrik karena ada solenoid. Nanti solenoidnya itu diatur dari sini. Sementara untuk push button, nah ini dia simbol push buttonnya. Ini kan ada simbol push button. Dia bisa dikontrol oleh push button maupun pakai solenoid. Nah, ini dia nih solenoidnya nih. Dia ada yang letaknya di sebelah kiri maupun kiri kanan, atau juga di combine. Ini kan contoh combine ya. Terus kemudian two-way valve kayak push button tadi, itu kalau kita lihat luas penampangnya seperti ini ya. Itu berarti yang sebelah kiri yang normally close, ordernya normally close ya. Kita bisa lihat ya, ini cara kerjanya. Berarti kan anginnya itu kalau misalkan kondisi normal seperti ini, kaki 1 tertutup. Nih ya, anginnya kan yang warna biru tua ini kan nggak bisa keluar karena dia ketutup. Nah, ini dia penutupnya menggunakan dudukan model bola. Ini dia bolanya ya. Dudukan model bola. Nanti angin yang kalau kita anginnya dari kaki 2, dia keluar ke kaki 3 atau lewat push button ini ya, ini lubangnya. Namun nanti ketika dia kondisi katup 3/2-nya tertekan, maka kan bolanya dia tertekan ya bolanya. Nah, ketika bolanya tertekan, maka angin dari kaki 1 dia keluar ke kaki 2. Kaki 2 nggak bisa ke kaki 3 karena kan ketutup dia tuh. Ya, kelihatan ya cara kerjanya. Nah, ini model-model dudukan bola. Ini dudukan bola tadi ya, ini dudukan bola ya. Dudukan bola.
Terus ini juga bola. Nah, selain ada yang dudukan bola, ada juga yang dudukannya model disk. Ini ya, model disk. Di situ biasanya di push button model disk. Jadi dudukannya untuk disk. Kita lihat animasinya. Ini disk ya, yang ini dia. Lurus dia. Kalau tadi kan modelnya bola, kalau ini modelnya disk. Kaki satu menuju ke kaki dua lewat ketika tombol ditekan dia lewat jalur ini dia. Dan ketika dilepas kaki duanya ke kaki tiga lewat lubang pegas ini nih. Atau seperti ini dia ya. Nah, ini yang modelnya sama kayak tadi juga ya. Ini model pilot ya. Kalau yang tadi kan dia modelnya push button. Kalau yang ini dia pakai angin. Contohnya tadi yang ini dia ya. Kan isi anginnya kan itu di kaki 14. Nah, ketika diisi angin di sini, kalau di gambar ini dia kaki 14, tetapi kalau di gambar dia pakai kaki 12. Ketika kaki 12 yang nggak ada angin, nah ini ketika nggak ada angin ya, maka kaki 2 ke kaki 3. Tetapi ketika dia kaki 12-nya itu ada angin, maka dia si batang ini akan terdorong ke bawah, maka sekarang angin dari kaki 1 keluar ke kaki 2. Lihat ya perbedaannya di sini nih. Nah, ini nih. Ini kan naik ke atas batangnya. Kalau ini batangnya turun ke bawah. Atau bentuknya seperti ini. Ini juga ada. Nah, ini yang roller valve tadi ya. Dia pakai pilot. Yang ini ya. Ya kan ada pilotnya dia ya. Ada pilot. Maka cara kerjanya seperti ini dia ya. Dan ini katup 3/2 sendiri nih yang kecil. Ini katup 3/2 yang besar. Jadi kaki 1 itu dia akan menggerakkan ke yang ini dulu nih. Kan sama dengan yang indirect ya. Ini angin yang tekanan kecil, ini angin yang tekanannya besar. Ini dia bentuknya ya. Ini dia. Nah, ini bentuk yang katup 4/2 untuk di hidrolik ya. Push button. Terus juga yang kayak tadi. Ya, yang ini dia ya. 3 bagian ya. Ya, yang ini tergantung sih. Bedanya itu ya yang di sininya nih. Ini bagian tengahnya kaki dari P dia kembali ke T. Tapi kalau yang digambar semua kakinya ditutup. Ini katup 5/2. Banyak model ya. Yang kita punya modelnya seperti ini. Ini juga ada. Ya banyak model ya. Nah, ini bagian dalamannya. Bagian dalaman yang ini ya.
Jadi dia ada slider longitudinal ya yang bergerak ke kiri maupun ke kanan. Tergantung nembak anginnya dari mana. Misalkan kita isi angin dari kaki 12 yang ini ya. Kita isi angin kaki 12 yang warna biru tua, maka dia akan menggeser slidernya ini ke kiri. Maka yang terhubung adalah kaki 1 ke kaki 2, kaki 5 ke kaki 4. Kaki 4 ke kaki 5 ya. Dan ketika kaki 14-nya yang aktif, maka batang slidernya itu bergerak ke kanan, maka yang terhubung adalah kaki 1 ke kaki 4, kaki 2 ke kaki 3. Nah, kita lihat ya pergerakannya. Yang perlu dirawat atau kita lumasi itu adalah yang di sealnya ini, jangan sampai dia kering. Karena nanti kalau kering dia akan bocor. Seal-seal itu yang warna merah. Ini dia untuk yang 5/3. Tergantung ya posisinya, ini untuk yang posisi normal di tengah, kaki 1, kaki 3, 2, 5, 4 dia tertutup semua ya, ini nggak terhubung ya. Dan yang tengah ini ketika kaki 14-nya aktif, maka yang terhubung kaki 1 ke 4, kaki 2 ke kaki 3. Kalau yang kaki 12 aktif, maka yang terhubung kaki 1 ke 2, kaki 4 ke 5. Ya, tinggal dilihat aja ininya ya. Yang warna biru tua itu angin bertekanan, kalau yang biru muda itu angin yang tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Kayak nanti kalau kurang paham bisa kita diskusikan di Zoom ataupun diskusikan pada saat praktek ya. Karena yang berikutnya adalah praktek, ini nanti kita praktekkan. Nah, sekarang kita masuk ke 69. Nah, ini dia. Selain directional valve juga ada katup-katup model yang lainnya, yaitu model check valve. Check valve ini dia kalau di rangkaian listrik dia kayak dioda. Dia hanya satu arah aja. Arahnya kalau yang seperti ini berarti dia hanya bisa bergerak dari kiri ke kanan, tapi nggak bisa bergerak dari kanan ke kiri karena kita lihat ada bolanya ya. Di sini ada bola, jadi bolanya itu akan menghambat udaranya itu. Supaya udaranya bisa keluar, maka dia bolanya ini nggak boleh menempel ke segitiga. Nah, kalau yang check valve yang atas ini dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi, tapi yang di bawah yang atas dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi bolanya bisa turun sendiri kalau misalkan dia tegak. Tapi kalau yang bawah ini dia ada pegas untuk mendorong bolanya. Tetapi kelemahannya berarti si angin atau udara itu dia harus mendorong bola lebih besar lagi ya tenaganya karena dia harus mendorong melawan pegas. Terus kemudian di sini ada katup OR, fungsi OR atau kita nama lainnya adalah shuttle valve. Nah, ini dia shuttle valve dan roller. Ya, kelihatan di situ ada bolanya ya. Ada bola. Dan kalau yang di N dia ada huruf H-nya ya. Nah, ini nih. Ini ada bola dan juga ada huruf H. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini untuk yang N. Ntar saya perbaikin dulu, ada yang garisnya double ini nih.
Nah ini dia ya, N. Kelihatan huruf H-nya tuh bergeser ya. Sehingga kalau dia hanya satu sisi aja, maka si ini nggak bisa maju nih. Kan anginnya kan dia tertutup dengan huruf. Nah ini dia, ketutup dia ya. Jadi nggak terhubung dari kaki satu ke kaki dua. Begitu juga dengan yang di, kalau kita aktifkan yang B, dia aktifnya kalau katakan dua-duanya. Ya harus tekan dua-duanya karena kan kalau kita lihat di sini, kalau kita misalkan aktifkan kaki A, maka nanti yang kaki B-nya itu kita lihat di sini nanti dia keluar dari celah sini nih. Ketika dia ditekan dua-duanya. Contoh, nah itu baru dia maju ya. Dia harus tekan dua-duanya. Kalau tekan salah satunya dia akan mundur. Ini N. Nah N ini dia di partikum 2 itu ada alternatifnya ya. Alternatif pertama kita susun secara seri seperti ini. Juga kan sama, dia nggak bisa aktif kalau nggak dua-duanya tertekan. Dia baru jalan ketika dua pos button ini ditekan. Bisa seperti ini atau juga yang seperti ini dia ya. Dia pakai katup 3/2. Jadi katup 3/2 juga berfungsi sebagai katup N. Ya logika N ya, dia harus logikanya satu-satu ya. Nah ini untuk yang logika OR, kita lihat logika OR dia ada bolanya di tengah itu ya. Bolanya itu akan menghambat uh, kaki yang lainnya, topot yang lain. Supaya anginnya nggak keluar ke situ, dia hanya keluar ke kaki dua aja. Jadi bolanya ini untuk menghambat ya. Nah kalau misalkan ada yang ketemu bagaimana apakah si OR ini ada alternatif atau enggak, silakan kabari ke saya jika ketemu alternatif dari katup OR di pneumatik. Karena kalau yang N itu ada dua alternatif, tapi kalau yang katup OR nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian pakai logika OR, maka kalian harus beli yang ini ya, beli shuttle valve. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan logika N tanpa katup N, kan bisa modelkan seperti ini, disusun secara seri ataupun dengan menggunakan katup 3/2. Terus kemudian di sini ada quick exhaust. Quick exhaust itu pembuangan cepat ya, seperti ini. Jadi kan kalau yang rangkaian lain dia kan buang anginnya ke sini ya. Ini kan kecil dibandingkan dengan yang ini nih besar. Terus kemudian juga kabelnya. Kan kalau yang ini dia pasangnya langsung seperti ini dia ya. Berdekatan, maka angin yang ketika didorong, misalkan kita isi angin misalkan dari belakang ya. Jadi angin yang depan itu dia langsung keluar ke sini. Tapi kalau metode biasa, maka anginnya itu keluarnya ke sini nih. Tapi kan dia harus lewat tubing yang panjang ya. Kalau yang ini kan dia buangnya langsung, makanya disebut quick exhaust karena dia ketika kita pengen buang anginnya itu langsung secara cepat buang ke sini nih. Nah, modelnya seperti ini dia instalasinya nih. Nah, karena quick exhaust, maka nanti gerakan si silindernya dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan rangkaian yang normal. Ini tadi dia yang
non-return valve atau check valve ya. Jadi anginnya hanya bisa bergerak dari kiri ke kanan. Ini dia ya, dia mendorong bola. Yang ini kan ada simbol, ada bolanya. Nah ini dia yang seal warna merah ini, dia nekan, maka nanti udaranya mengalir lewat samping. Tapi ketika dia arahnya berlawanan, ya dia nggak bisa dorong ya. Dia kan terhambat jalurnya. Ya pokoknya intinya sama kayak dioda. Nah ini katup N, ini dia ada huruf H di tengahnya ya. Ini dia ya. Jadi ketika satu aja yang aktif, misalkan yang ke sini ya, kaki satu aja yang aktif, yang sebelah kanan kan anginnya nggak bisa keluar ya. Dia baru yang keluar itu yang kaki satu ke dua. Makanya dia perlu dua tekanan di sini nih. Atau misalkan kalau misalkan tekanannya seimbang ya seperti ini dia. Si batang H ini akan berada di tengah-tengah, maka nanti anginnya akan bercampur ya. Dari kaki sebelah kiri dan juga angin sebelah kanan sama-sama keluar ke kaki dua. Ini latihan. Nah ini untuk logika OR atau shuttle valve. Dia ada bolanya ya. Dia bolanya. Bolanya akan menghambat pot yang lainnya. Ini quick exhaust, ini bentuknya sama yang kayak tadi ya. Ini dia quick exhaust. Nah itu dia modelnya, makin dalamannya. Nah kaki dua ke kaki tiganya tuh buangnya sangat cepat ya, karena ini kan jalurnya sangat besar, sangat lebar. Terus kemudian ada one way flow control. Ini katup cekik satu arah yang sudah kita praktekkan di praktikum 1. Bentuknya itu ini dia ya bentuknya ya. Kelihatan simbolnya. Ini nggak kelihatan. Nah ini dia simbolnya ya. Kelihatan tanda panahnya kemana. Oke, itu dia barangnya. Kalau yang atas satu arah, yang bawah dicekik dua arah. Kita tadi bendanya itu ya. Atau ini cara kerjanya seperti ini. Jadi di komponen-komponen pneumatik itu yang paling penting adalah sealnya jangan sampai kering. Karena kalau kering nanti dia pecah, maka nanti dia akan bocor. Ini dia katup cekik yang dua arah ya, seperti ini dia. Kemudian juga ada time delay. Kalau kita punya itu time delay-nya mekanik ya, nanti dia ada suara. Nah itu dia pakai mekanik ya, dia ada suara tak 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 tak. Tapi kalau di pneumatik murni dia seperti ini dia. Dia ada tabung ya. Jadi kan kita lihat tadi simbolnya dia. Nah ini dia ya. Kan isinya itu adalah one way flow control. Kemudian ada tangki. Kemudian ada katup 3/2. Nanti kita atur one way flow control ini. Kita akan mengisi tabung ini. Jadi time delay-nya itu artinya adalah seberapa lama kalian mengisi tabung yang ini nih. Nah ini bentuknya ya. Sini ada one way flow control, jadi udara dari kaki 12. Ini kan sempit lubangnya ya, kita hambat. Nanti kan angin yang mengisi tabung di sini kan lama ya ngisinya.
lama sampai dia penuh. Nah, nanti setelah dia penuh baru dia tertekan. Kita lihat ya. Tuh, lama kan mengisi tabungnya. Nah, setelah tabungnya penuh baru dia si batang ini turun. Nah, ini dia gambarnya ya. Nanti kita akan praktek di pertemuan yang ketiga. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai simbol pneumatik maupun cara kerjanya. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi, kita buka jalur Zoom ataupun kita bertemu di praktek. Nanti kita diskusi di praktek. Oke, selamat pagi semuanya.